Berarti kayak ya tadi kalau kayak nge-review juga sama kayak essay gitu ya Pak. Kayak tinggal Kalau tinggal apa ya, ngomongin tentang pendapat kita aja gitu. ya betul, semacam esai karena Ya. isinya itu kan argumen atau opini ya, argumen atau opini. Tapi Hmm. kalau esai kan harus ada kutipan, harus ada apa quotes yang Bukti diambil ya, bukti. dari artikel atau buku yang kita jadikan referensi. Ya, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini fakta menarik. Saya pernah baca artikel di Kompas sama di Tempo ya mengenai negara Iceland. Tahu ya Iceland ya? Kalau pernah nonton Piala Dunia Islandia tuh, itu. oh yang apa ya menahan imbang Argentina. Jadi saya pernah baca artikel Hmm. tentang negara Islandia. Islandia itu jumlah penduduknya sekitar 300 ribuan. Nggak sebanding sama warga Jakarta sebenarnya. Jutaan ya. Satu dari Tapi 10 orang di sana memberikan uh, buku. tapi dari satu dari 10 orang di sana setidaknya pernah menulis dan menerbitkan buku. Saya pernah baca sejarahnya ya, kenapa bisa seperti itu? Karena di Islandia itu kan negara yang apa ya, dekat dengan lingkar kutub utara. Jadi memang dari segi sumber daya alamnya itu kan terbatas. Satu-satunya bahan produksi atau bahan baku yang murah itu adalah kertas. Jadi kertas itu dijual murah, yang lainnya mahal. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Islandia terhadap kertas itu ya nggak nulis kan, nggak ada lagi. Atau untuk membaca gitu kan. Nah, maka dari itu pas lagi apa ya, kalau di sini Lebaran gitu ya, pas lagi Natalan gitu, kalau di Islandia hadiahnya itu tukar-tukar buku. Jadi kalau misalkan punya buku apa namanya, buku yang menarik yang pernah ditulis oleh kita apa namanya, kita rekomendasikan ke teman-teman gitu. Ini buku saya loh yang saya tulis sendiri. Jadi tukeran buku. Dan setiap sebelum Natal itu biasanya toko-toko buku ini memberikan beberapa katalog buku. Jadi katalog buku itu semacam apa ya, ensiklopedi, buku-buku yang bisa dibeli menemani untuk liburan. Itu buku yang menjadi rekomendasi. Oh, liburannya mereka mau baca buku ya. Hah? Kalau saya ya, Iya, karena mereka kan mau pada liburannya makanya baca buku. di Islandia kan lingkar Arktik ya, jadi nggak ada kegiatan lain selain ya diam di rumah gitu kan, karena kalau misalkan kita lihat negara Inggris, negara Eropa lain kan emang 4 musim ya. Kalau musim dingin kan emang apa ya, nggak kuat gitu lah kalau keluar rumah gitu. Apalagi di negara yang dekat dengan lingkar kutub utara gitu yang kita sebut sebagai Islandia. Jadi sebenarnya Islandia dari segi pendidikan dan juga tingkat literasinya lebih tinggi daripada negara-negara Eropa lainnya. Tinggi ya. Mantap sebenarnya. Kalau nonton Piala Dunia kan kipernya aja tuh sama pemain-pemain bolanya itu kan sebenarnya menganggap eh, apa, main bolanya itu, sepak bolanya itu kan sebagai pekerjaan kedua, pekerjaan sampingan gitu. Ih, Karena nggak ada orang pekerjaan yang pertanyaan utamanya. kerja di situ. Karena terbatas sih jumlah penduduknya, terbatas jumlah penduduknya. Jadi ya kayak gitu. Gak ada lagi yang mau main bola gitu. Ya. Nah ini selanjutnya ada slide yang menjelaskan mengenai mengapa menulis esai itu penting. Yang pertama, melatih daya kritis Anda dalam menyikapi suatu fenomena. Kalau tadi kemarin kan kita ngobrol bareng-bareng ya tentang esai, tentang pertanyaan-pertanyaan. Kadang apa Nito apa membuat statement yang di luar dugaan gitu, tapi nggak ditulis gitu kan, akhirnya lupa. Iya Pak. Saya juga Padahal bagus pas ya. pas bikin kuesioner tuh Pak. Pas bikin Hah? kuesioner kan, pas Ya, ngetik kayak kepikiran sesuatu gitu. Kayak tinggal ya. ngomong-ngomong aja gitu, kayak ngomong sendiri gitu, sama sendiri gitu, kayak orang gila. Tapi pas diinget-inget lagi, tapi ngomong apa kemarin pas tadi tuh, ngomong apa tadi tuh, lupa kayak gitu terus tadi malam. Oke, itu ada temen yang baru masuk ya, adik
Adik kelas ya berarti ya. Luffy. Selamat siang, Oh, Luffy. yang kemarin. Nah, yang kemarin. Di Ada unmute suaranya. aja, Nok. Suaranya barangkali. Kita kan cuma sedikit ya, nggak usah di mute ya. Saya ulangi lagi nggak jadinya ngobrolnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Salah sih, Pak. Saya ulangi lagi ya. Di mana sih ngecatin? Iya, iya. Oh, nggak apa-apa ya, Nito ya. Luffy, mau diulangin apa langsung Iya, ngikutin nggak ongoing apa-apa. aja gitu, Tenang ongoing aja, aja. Pak. Ngikutin yang udah dijelasin aja. Nanti yang belum-belum nanti diulang aja ya terakhir ya. Oke ya. Kita bahas mengenai suaranya kedengeran nggak? Luffy, suaranya kedengeran? Oh, kedengeran. Oke ya, kita lanjut aja ya. Nanti gampang untuk pertanyaan ya. Mengapa menulis esai itu penting? Yang pertama, melatih daya kritis Anda dalam menyikapi suatu fenomena. Jadi kemarin ya Luffy ya, saya sama Nito udah ngobrol mengenai membuat rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan ilmiah yang dibuat untuk istilahnya menanggapi sebuah fenomena. Nah, menanggapi sebuah fenomena itu adalah inti dari esai. Jadi kita itu mengkritik, ya, memberi pesan, memberi sebuah gagasan terhadap artikel atau buku atau berita yang telah kita baca. Gitu. Kalau misalkan kemarin kan sudah saya minta Luffy untuk mencari referensi, udah dapat berapa referensi Luffy? Banyak sih. Banyak. Yang menarik buat kamu apa? Salah satunya yang terkait dengan kebijakan PJJ. Iya, yang nomor 2 tuh apa tadi? Bentar. Oh, dia lagi nyari. Oke ya, gimana? Udah ketemu? Kebijakan pendidikan di pandemi. Mana? Gimana? Kebijakan pendidikan di era Kebijakan pendidikan di era pandemi. Yang kamu cari atau kamu temuin di website apa yang menarik? Topik yang menarik apa? Berkaitan dengan beritanya. Yang kemarin sih, anak SMA yang viral tuh. Anak SMA yang viral? Gara-gara? Yang di tulisan Bapak tuh, Pak. Kan, oh, di tulisan apa? Iya. Kirain tuh kamu nyari referensi yang lain. Gak apa-apa cari lagi ya. Kalau yang Bapak mah sebenarnya kurang bagus. Gimana? Kayaknya. Suaranya kurang ini ya, jelas ya. Nanti pakai headset aja ya. Pakai headset aja nanti ya. Bentar dulu. Iya. Terus yang kedua, sambil minum kopi nggak apa-apa nih, Tok, biar relax ya. Iya, Pak, bener. Ya baru aja Pak tadi. Nah, yang kedua, membentuk sikap peduli terhadap suatu permasalahan. Kalau misalkan kitanya cuek, ya nggak bakal mungkin ya kita nulis esai ya sebenarnya. Kalau semisal gini, Pak. Misal kayak sering mengkritisi suatu fenomena, tapi itu kayak kitanya kayak nggak peduli aja gitu. Termasuk sikap peduli, nggak peduli ya berarti. Kayak misal dia, kayak kemarin tuh, kemarin kayak mengkritik tentang kebijakan di peraturan pendidikan di era pandemi. Kan ada anak SMA tuh mengkritik ke pemerintahnya langsung. Nah saya juga kayak ya sering kayak ngomong-ngomong aja gitu sama diri sendiri gitu kan. Kok pemerintah tuh gini banget gitu kan. Bikin peraturan di masa pandemi kayak gini. Tapi saya kayak diem-diem aja, nggak ngomong ke siapa-siapa. Cuma ya udah diem aja, disimpan di saya aja gitu. Nggak kayak ada bukti. Kayak yang kemarin itu pas ditulisin Bapak tuh, Pak. Ngerti nggak, Pak? Itu termasuk masih nggak peduli apa gimana? Kalau menurut saya kalau misalkan Nito udah masuk ke tahap Nito itu udah mulai memikirkan, sudah mulai greget gitu ya untuk bagaimana sih masalah ini nih bisa selesai gitu ya atau bisa membaik gitu. Itu udah peduli, tapi langkah untuk menyelesaikan atau langkah nyata untuk menunjukkan rasa pedulinya itu yang masih harus diusahakan gitu dengan tulisan tadi ya, dengan esai tadi. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Sebenarnya yang jadi poin kedua ini ya, harusnya didahulukan sebenarnya baru ke melatih daya kritis ya. Bapaknya kebalik.
membentuk sikap peduli dulu, baru melatih daya kritis. Oh iya benar juga. Peduli dulu, baru kita bisa artinya bisa menuangkan Mengkritisi gitu. kritikan kita di dalam ya mau di media sosial, mau di media massa dan sebagainya. Yang penting menjadi hal yang penting dari esai itu sendiri ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, bagaimana menulis esai yang baik ya. Nah, Jadi ini yang pertama ya topik. topik ya sebenarnya kalau misalkan topiknya nggak bagus, orang juga malas bacanya sebenarnya. Terus kalau misalkan topik yang kita ambil itu untuk esai yang bersifat ilmiah, tapi monoton gitu ya judulnya, ya orang juga malas baca. Kadang kita lihat esai-esai yang sifatnya clickbait ya, artinya hanya nulis Judulnya angka doang. gitu ya. Judulnya doang yang 10 rame. siswa di Indonesia mengalami 10 dari 100 siswa di Indonesia mengalami buta huruf. Buta huruf, buta literasi, sorry. Kalau buta huruf kan nggak mungkin ya udah sekolah ya. Buta literasi artinya nggak atau males baca gitu. Jarang baca. Jarang baca. Terus topik yang diminati itu harus kalian kalau misalkan bikin topik itu nggak harus bentuknya itu pernyataan, bisa juga pertanyaan. Artinya memancing orang itu penasaran. Bisa juga bentuknya pertanyaan. Banyak sekali yang topik-topik di detik.com, topik yang ada di tirto.id. Kalau saya sih prefernya ke Tirto ya, karena Tirto itu selain dia mengupload sebuah berita itu dengan tulisan, dia juga menyematkan sebuah atau beberapa infografis gitu. Ada grafis, ada gambarnya, itu jadi menarik ya beritanya seperti itu. Terus yang kedua ada pendapat. Jadi kalau misalkan kita mengaitkannya dengan esai, pendapat itu sangat penting ya. Jadi jantungnya dari esai itu adalah pendapat kita. Kalau kita cuma nulis tentang artikel yang kita baca, ya apa bedanya gitu dengan artikel Baca sebelumnya? di artikelnya Kalau langsung misalkan, ya. gimana? Ya, Gimana itu? baca artikel yang lain aja yang pas paling pertama keluar. Iya. Jangan baca artikel yang Sama aja gitu ya. Nah, didasarkan pada pendapat Anda mengenai peristiwa yang telah diamati atau dibaca. Artinya kita itu mengemukakan pendapat itu berdasarkan peristiwa yang ada di sekitar gitu ya. Misalkan seperti Nito kemarin milih tentang tantangan dan peluang dari pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran sosiologi. Artinya itu kan sudah dirasakan sendiri oleh Nito. Nah, itu yang lebih baik dan sekaligus yang paling susah. Karena apa? Karena Nito harus ngegali sendiri pengalamannya. Pengalaman Nito selama belajar itu yang sangat susah gitu ya. Iya, Pak. Terus bagi Luffy kan hanya artinya kekuatan dari esainya Luffy kan harus menitik beratkan ke masalah-masalah yang sudah diuraikan di artikel yang sudah diterbitkan di media massa ya. Hanya sifatnya merangkum saja. Merangkum dengan bahasanya Luffy sendiri sebenarnya. Lalu dikasih dengan pendapatnya Luffy, mau pros atau cons atau setuju atau tidak setuju dengan pendapat atau artikel yang ada di sana yang sudah diambil sama Luffy. Terus yang ketiga, setelah kalian berpendapat, jangan lupa untuk menyematkan yang namanya analisis. Jadi jangan lupa untuk lakukan riset yang mendalam agar dapat mendukung opini Anda. Jadi biar dianggapnya tidak menjadi bagian dari artikel yang dalam tanda kutip ya omong kosong gitu ya, hanya menjiplak gitu. Jadi harus didasarkan dengan analisis. Analisis ini bisa dikuatkan dengan buku-buku yang sudah Luffy baca gitu ya, atau artikel-artikel yang menguatkan pendapat dari Luffy gitu ya. Luffy misalkan menentang yang namanya kebijakan bahwa harus sekolah di tengah pandemi. Padahal kan di Indonesia kan grafik dari kasusnya meningkat terus ya. Tapi ada di beberapa daerah yang nekat untuk menyuruh masuk anak ke sekolah. Nah, itu kan harus Luffy kritik dengan analisis atau artikel-artikel atau pendapat-pendapat para ahli yang menguatkan pendapatnya Luffy. Terus yang keempat, terstruktur.
rancang ide kamu secara terorganisir dengan mengikuti struktur penulisan esai. Nanti strukturnya ada di slide berikutnya. Jadi sebenarnya dalam esai itu ada 3 bagian, ada introduction, ada body itu isi ya, isi dari esainya itu, isi pendapat dan sebagainya itu ada di body. Terus yang terakhir itu ada conclusion, jadi ada sebuah rangkuman dari bagian pendahuluan, introduction, dan juga bagian body itu sendiri. Jadi hanya berisi rangkuman dan hal-hal yang sifatnya ringkas gitu ya. Pendapat akhir gitu. Kamu stance-nya di mana? Pihaknya di mana? Mau itu pro atau kontra? Nah, yang berikutnya adalah struktur esai. Nah, yang tadi saya jelaskan mengenai introduction, body, dan conclusion ya berarti ya. Jadi kalau introduction itu adalah pendahuluan, pengenalan. Ya. Alasan mengenai mengapa kamu mengangkat topik tersebut. Misalkan kamu mencari artikel atau mengkritik artikel mengenai daerah Indramayu yang memperbolehkan anaknya masuk ke sekolah. Nah, kamu menjelaskan mengapa kamu menulis atau memilih topik tersebut. Jadi hindari kata-kata saya memilih esai ini karena, saya mengetik esai ini karena. Jadi hindari kata-kata yang bermuat kata esai. Jadi lebih cenderung kaku kalau seperti itu. Nanti saya jelaskan contohnya ya. Terus ada lagi yang kedua, ada body, berisi argumen yang telah kamu analisis. Yang tadi saya jelaskan tadi ya. Yang terakhir adalah conclusion, yaitu berisi tentang rangkuman dari mulai alasan, memilih topik, dan analisis. Kita lanjut lagi ya ke contohnya. Nah, yang seperti ini, dinamika pendidikan dan sikap toleran generasi muda pada masa pandemi. Ini introduction atau pendahuluan. Kita mengenalkan atau memberi alasan mengenai mengapa kita tertarik untuk mengangkat topik tersebut, ya, mengangkat topik tentang dinamika pendidikan. Kita lihat di awal kalimat, pendidikan sebagai dasar peradaban masyarakat sudah semestinya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Jadi sebenarnya pendidikan itu sebenarnya suatu lembaga yang harusnya didahulukan daripada hal yang lain, ya, daripada lembaga ekonomi, lembaga politik dan sebagainya. Pernah mungkin di antara Luffy sama Nito pernah mempelajari tentang sejarah Jepang ya, pada saat pasca Perang Dunia Kedua ya, kan hancur tuh ya. Kota Hiroshima dan Nagasaki. Lalu kaisarnya bilang bahwa atau minta ke tentara, ada berapa, dia menanya seperti ini, ada berapa guru yang tersisa di seantero Jepang. Jadi ini kan membuktikan bahwa kaisar lebih mengutamakan generasi selanjutnya daripada kekuatan ekonominya atau kemajuan ekonominya. Jadi yang dibangun itu adalah generasi mudanya. Jadi yang dicari itu setelah bom Hiroshima dan Nagasaki itu adalah jumlah guru. Artinya di negara Jepang mereka memprioritaskan kondisi pendidikan. Nah, terus ada lagi era modern seperti sekarang, banyak media yang menunjang guru untuk mendidik para siswanya sehingga ketertinggalan dalam pemahaman dapat diminimalisir. Artinya di sini ada penekanan bahwa PJJ itu sebenarnya masih merupakan langkah yang tepat jika di suatu negara atau daerah masih mengalami atau masih tingkat dari coronanya itu masih tinggi, ya, tingkat positif coronanya. Jadi harus tetap di rumah daripada membuat kebijakan untuk datang ke sekolah, gitu ya. Kemarin Nito mengkritik ya, Nito ya, kenapa aja banyak anak-anak yang masuk ke sekolah gitu ya. Mungkin iya, itu hanya perbedaan pendapat saja ya. Kita juga kalau misalkan saya juga sebagai guru mata pelajaran hanya bisa berargumen, hanya bisa beropini. Tapi kalau misalkan kita menulis esai dan esai ini bisa dipublish dan dibaca oleh banyak orang,
Banyak orang yang bisa berubah pikirannya, bisa berubah mindsetnya dalam menyikapi sebuah fenomena yang mitokritik tadi ya, kenapa Ya, Bang. siswa disuruh masuk dan sebagainya. Ya kita dengan cara halus saja, dengan cara membuat esai gitu, daripada kita frontal ngomong di depan orang-orang dan sebagainya kan nanti dianggapnya tidak sopan. Nah jadi dalam introduction sekali lagi yang penting atau didahulukan adalah bagaimana kita membuat alasan bahwa esai ini atau topik ini pantas kita angkat, pantas kita pilih gitu ya. Terus yang kedua adalah body ya. Body itu adalah isi atau ruh dari esai tersebut ya. Secara sekilas kita ke atas ya, ke bagian kalimat yang atas, secara sekilas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh terlihat begitu mudah. Mungkin beberapa dari kita yang awam menganggap bahwa dengan kegiatan tersebut guru bakal menyampaikan materi dengan mudah. Ini salah nih tulisannya nih. Mudah lagi 2 kali ulang ya, salah ini. Dan memberi tugas bisa dari rumah. Nah, ini kan yang saya bilang tadi, kita harus open mind gitu dalam membuat esai. Kita harus di satu sisi harus menjelaskan tentang kelebihan dari metode daring, tapi di satu sisi kita harus menjelaskan juga kelemahan dari metode daring. Jadi kita itu dituntut netralitasnya dalam menulis gitu ya. Namun ternyata, nah ini yang kritiknya nih baru muncul. Namun ternyata pembelajaran model baru di era new normal ini meninggalkan lubang permasalahan yang cukup besar. Salah satu problem yang kini menghadang para pendidik di masa-masa pandemi yaitu kesulitan untuk mengidentifikasi siswa yang tertinggal dalam pemahaman materi. Ya sudah kalian rasakan ya, banyak anak yang cuman ya kalau misalkan pas lagi ngobrol di pembahasan atau bagian diskusi kan banyak anak yang apatis ya. Banyak anak yang udahlah biarin yang pinter-pinter aja yang berpendapat, banyak yang seperti itu ya. Ya kita mah udah nggak usah ikut nimbrung, banyak yang seperti itu. Karena apa? Karena di dalam metode daring itu yang dituntut adalah yang namanya kreativitas dari guru itu, bagaimana guru bisa merangkul semua murid-muridnya agar bisa tertarik dan berterjun di dalam pembelajaran. Nah, di dalam grafik yang sudah saya buat ya melalui kuesioner, ternyata banyak orang yang setuju bahwa metode daring itu membuat guru itu sulit mengetahui yang mana yang paham, yang mana yang belum paham, seperti itu. Ya. Jadi ini kritik dari pembelajaran jarak jauh atau konsnya gitu ya, negatifnya, sisi negatif. Kalau di pembelajaran konvensional atau biasa kan biasanya guru kalau misalkan ada anak yang udah bosan, udah ngantuk kan biasanya gampang ya dilihat dari mukanya gitu ya. Mukanya udah kusut dan sebagainya kan udah kelihatan dari situ. Nah, terus ada lagi yang di bawah ini ya, ada tulisan fungsi enkulturasi. Nah, fungsi enkulturasi itu adalah mempengaruhi perubahan respons individu terhadap perilaku budaya yang secara sosial disetujui sehingga menghasilkan tingkah laku kehidupan yang berbudaya. Jadi di dalam metode daring ini sebenarnya bukan hanya tugas yang harusnya dikumpulkan, tetapi pembentukan karakter yang harus dibentuk oleh guru sebenarnya. Selain kita saya sebagai guru itu memberi ya yang namanya ilmu. Jadi setiap pagi ya tanpa bosan-bosannya saya selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan, itu kan membentuk karakter atau tingkah laku yang berbudaya di era new normal seperti ini. Jadi, nah ini contoh dari kutipan sebenarnya. Di terakhir ada tulisan dalam kurung Rahmat, 2012, halaman 25. Jadi esai di dalam bagian body ini harus disertakan dengan yang namanya kutipan. Artinya agar esai kita itu kuat argumennya. Nah ini yang conclusion-nya ya. Semakin kreatif dalam membuat video, ini penutup sebenarnya rangkuman. Guru-guru atau siswa bisa membuat saluran TV. TV itu maksudnya YouTube ya, bisa jadi ya. Di sekolah masing-masing ya, saluran YouTube atau channel YouTube yang disajikan semenarik mungkin dan menyenangkan sehingga peserta didik bisa belajar dari rumah. Namun pengawasan
orang tua dalam mengontrol dan belajar daring juga harus didampingi dan diarahkan. Jangan sampai anak-anak kita kecanduan games dan pornografi. Saking jenuhnya, saking stresnya, banyak anak mungkin ya atau siswa yang pelariannya itu ke games. Ya, kalau misalkan negatif bangetnya itu ke ranah pornografi ini yang bahaya ya. Saking bosennya seperti itu. Jadi penutup itu adalah atau conclusion itu bisa jadi sebuah rangkuman yang disertakan dengan saran dan harapan seperti itu ya, ditunjukkan dengan kata semoga ya, dengan kata semoga. Oke, kita lanjut lagi di bagian body dan esai. Kayak saya balik lagi ke body dan esai ini karena saya menganggap ini hal yang penting ya. Bagian body atau esai ini berisi tentang pros and cons ya, kelebihan dan kekurangan dari masalah dalam topik tersebut. Jadi kita seperti tadi kita memuji atau memberi aspek yang menjadi kelebihan dari pembelajaran jarak jauh, tugas gampang dikumpulkan dan sebagainya. Kekurangannya itu adalah guru sulit mengidentifikasi siswa yang mengerti atau tidak. Itu adalah contoh dari pros or cons atau pros and cons. Terus yang kedua adalah argumen, pendapat yang menuntut Anda untuk setuju atas kelebihan dan atau kekurangan dari masalah tersebut. Jadi argumen itu adalah tahap di mana kalian itu dituntut atau diminta untuk setuju atau tidak terhadap artikel atau masalah yang kamu pilih. Terus yang terakhir adalah your stance atau menjelaskan alasan kamu menjadi pihak yang pro atau kontra dari masalah tersebut. Jadi dilihat dari kalimat-kalimat terakhir menuju konklusinya, terlihat bahwa kamu itu sebenarnya mau mengkritik atau malah mendukung yang namanya kebijakan dari PJJ tersebut. Misalkan ada your stance, ada argumen, ada pros cons ya. Terus ada lagi proofread ya. Proofread ini sebenarnya langkah yang sering dilakukan oleh editor, membaca keseluruhan tentang hal-hal yang sudah kamu tulis dan mengeceknya kembali. Ya, jadi kalian jangan mudah puas, jangan begitu saja pede, sehingga tanpa dibaca lagi tulisan kamu langsung dipublish. Nah, itu jangan. Ya. Kamu perlu mengecek lagi apakah sudah pantas, sudah mengikuti struktur dari esai tersebut. Nah, terus do dan don'ts-nya ya. Apa yang kamu harus lakukan dan apa yang kamu harus hindari dari tulisan esai tersebut. Yang pertama, buatlah alasan-alasan yang menarik di paragraf pertama. Ya. Jadi hindari kata-kata yang sudah saya ulas tadi ya. Esai ini misalkan dalam tanda kutip ya, esai ini menjelaskan tentang dalam esai ini saya akan menjelaskan tentang titik-titik. Nah, itu kan terlalu formal. Artinya dalam first impression-nya dari si pembaca itu, pembaca sudah memprediksi bahwa tulisan ini akan sangat tidak menarik seperti itu. Yang kedua, gunakan kata-kata transisi. Kata-kata transisi itu adalah gunanya penulis itu untuk mengganti atau beralih ke topik yang lain. Topik yang lain itu dalam arti kamu masih dalam tema tersebut atau topik tersebut, tapi ke aspek-aspek yang lain. Misalkan kita ngobrolin tentang kelebihan dari PJJ, tapi kita juga mau beralih ke kekurangannya dari PJJ tersebut. Maka kita harus menggunakan kata transisi. Misalkan seperti ini. Saya mendukung yang namanya PJJ itu baik untuk keselamatan dari siswa-siswa. Namun, perlu kita sadari bahwa PJJ tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan seperti berikut. Nah, itu yang kita sebut sebagai kata-kata transisi. Namun, atau, dan sebagainya, atau sehingga, itu merupakan contoh dari kata-kata transisi. Terus yang ketiga atau yang terakhir dari do-nya itu adalah gunakan rujukan-rujukan yang terpercaya. Jadi kalau misalkan kamu nyari rujukan artikel yang menguatkan opini kamu, cari yang sudah banyak viewernya, seperti Tirto, seperti Kompas, dan sebagainya. Terus yang kedua, ada aspek yang kamu harus hindari. Menyelipkan kalimat esai ini menjelaskan tentang yang sudah saya jelaskan tadi ya. Atau yang kedua, menggunakan kata-kata yang berulang.
Dalam satu kalimat kata iyangnya ada 2. Dalam satu kalimat kata kata sehingganya ada 2. Nah, itu yang harus kalian hindari. Jadi kalian kalau misalkan menggunakan kata-kata tersebut dalam satu kalimat itu secara berulang-ulang, maka pembaca akan menilai kamu adalah orang yang miskin kata. Vocabnya kurang, vocabnya miskin, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara menulis esai yang baik dan benar gitu ya, menurut versi saya ya. Kalian bisa cari referensi yang lain. Kalau misalkan mau ada pertanyaan boleh ya mengenai esai. Mana Luffy? Itu 2-an ya berarti. Satu lagi nggak tahu. Kalau semisal kan saya kan di tantangan dan peluang di materi pendidikan sosiologi lah ya Pak ya. Apa lupa gitu kata-kata yang benernya. Semisal kayak saya yang agak ngebela di pas pelajaran sosiologi ini nggak apa-apa. Saya tulis di situ. Jadi kamu ngebela gimana? Kamu lebih pro gitu ya? Ya lebih pro ke ya pelajaran sosiologi gitu. Kayak pelajaran pas sosiologinya Bapak gitu, kayak nggak usah ngumpulin tugas ke sekolah kayak buat ngumpul-ngumpul kayak buat ngumpul-ngumpul gitu-gitu lah Pak. Terus kayak beragam juga itunya apa namanya medianya, kayak kadang Google Classroom, terkadang Discord juga, terkadang ada kuis juga kan sama Bapak kemarin. Boleh nggak kayak lebih pro ke seorang atau siapa ya? Nanti nggak Pak? Boleh sebenarnya ya. Saya juga ngerti sebenarnya maksud dari Tirto ya. Mungkin karena ya apa ya? Mungkin argumennya Nito ini lebih mendekat subjektif ya dia karena mungkin berbeda dan sebagainya gitu ya. Saya pernah ngobrol atau dekat sama Nito mungkin ya ada sedikit unsur perasaannya seperti itu ya. Tapi saya tangkap ini ya Nito ya. Sebenarnya boleh kamu mengangkat tentang pembelajaran yang sudah atau metode pembelajaran yang sudah saya lakukan gitu ya boleh. Namun jangan sampai yang namanya argumen setuju ini atau pro ini membutakan itu untuk tidak memberikan suatu kritik. Jadi harus tetap ada kritiknya gitu ya. Kelemahannya apa? Bapak terlalu longgar gitu dalam aturan gitu ya, karena terlalu membebaskan anak untuk memilih metode pembelajaran. Karena saya kan nggak menuntut anak untuk nonton YouTube aja gitu ya, atau membaca buku aja, tapi suruh milih mau pilih PowerPoint bacanya atau melalui buku atau melalui YouTube. Nah, itu kan sangat longgar. Nah, itu yang kamu harus cari kelemahannya apa. Kalau misalkan anak dibebaskan untuk memilih metode pembelajaran seperti itu. Karena saya kayak gitu ya, biar tiap pelajaran kan kayak gitu, classroom misalkan. Boleh memilih salah satunya gitu. Nah, itu yang harus kamu kritik. Contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya barangkali Luffy ada pertanyaan? Gimana Luffy? Kayaknya ngantuk ya. Gimana Luffy? Ngantuk banget. Sambil minum, sambil makan ya nggak apa-apa. Benar-benar Pak. Luffy gimana? Nanti aja pertanyaannya. Kemarin artikelnya udah berapa yang dikumpulkan? Ya 5 atau 6 lah. Karena tadi malam kan sayanya ada urusan. Jadi pas Bapak telepon tuh ya saya langsung nyari. Langsung nyari. Jadi belum sempat dibaca lagi ya mungkin ya. Belum sempat dibaca lagi atau belum dibaca secara utuh ya oleh Luffy ya. Artikel-artikel yang udah dikumpulkan kemarin. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Luffy, Nito, udah cukup aja? Nanti untuk gimana? Kalau lebih lanjutnya sih mungkin kalau baru kepikiran boleh WA kan Pak? Boleh WA aja, boleh. Ya pokoknya keep in touch aja ya. Jadi ngobrol aja, nggak harus di Zoom, nggak harus di apa ya, di WA juga bisa. Nanti untuk PowerPoint-nya ya, PowerPoint yang sekarang nih, nanti saya share di itu aja ya, di WA aja ya, japri aja ya. Oke, itu aja ya paling ya. Soalnya tadi udah ada notif 40 menit lagi, 10 menit lagi, sorry. Karena ini Zoom-nya gratis ya. 10 menit lagi. Iya, Zoom-nya. Bukan yang pro. Iya, Terima kasih ya, Nito ya.
Pak. Mudah-mudahan ini lancar kegiatannya. Luffy juga yang